Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natia Anggriani. Saya mahasiswa Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, Fakultas Sains dan Teknologi, yaitu Prodi Agribisnis. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi tentang pertanian terpadu padi ternak bebek di Kabupaten Landak. Nah, apa itu pertanian terpadu? Yaitu sistem pertanian yang mengintegrasikan berbagai komponen usaha tani seperti tanaman dan ternak ikan dalam satu siklus produksi. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, keberlanjutan, dan pendapatan petani. Mengapa integrasi padi dan ternak bebek? Yaitu untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan dan sumber daya, menciptakan simbiosis mutualisme antar komponen, dan potensi besar untuk peningkatan ekonomi petani. Selanjutnya, potensi di Kabupaten Landak. Yang pertama, kondisi geografis dan pertanian. Nah, kondisi geografis dan pertanian yaitu Kabupaten Landak memiliki lahan persawahan yang luas dan potensi irigasi yang mendukung budidaya padi. Sumber daya alam melimpah untuk pengembangan pertanian. Kedua, kebutuhan dan peluang, yaitu peningkatan produksi padi dan daging atau telur bebek. Selanjutnya, pemanfaatan limbah pertanian seperti sekam padi sisa panen dan limbah ternak, contohnya kotoran bebek. Peluang pasar untuk produk pertanian dan peternakan. Selanjutnya, konsep integrasi padi ternak bebek, yaitu simbiosis mutualisme, seperti bebek di sawah, yaitu untuk mengendalikan hama seperti keong mas, serangga, dan gulma secara alami. Membantu menyuburkan tanah dengan kotorannya seperti pupuk organik, dan mengaduk lumpur sawah sehingga sirkulasi udara lebih baik untuk akar padi. Dan juga padi untuk bebek, yaitu sisa jerami atau gabah yang tercecer dapat menjadi pakan tambahan, dan sawah menyediakan lingkungan hidup untuk sumber pakan alami bagi bebek. Selanjutnya, manfaat model integrasi padi ternak, yaitu dibagi menjadi 3 manfaat. Yang pertama, ada manfaat lingkungan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida, meningkatkan kesuburan tanah secara alami, mengurangi emisi gas rumah kaca dari pembakaran jerami. Yang kedua, manfaat ekonomi seperti peningkatan pendapatan ganda dari padi dan bebek atau telur daging. Penghemat biaya produksi seperti pupuk, pestisida, pakan. Diversifikasi usaha tani, mengurangi risiko gagal panen. Yang ketiga, manfaat sosial. Peningkatan kesejahteraan petani, menciptakan lapangan kerja di pedesaan. Next, implementasi di Kabupaten Landak, yaitu tahapan penerapannya. Yang pertama, sosialisasi dan pelatihan kepada petani. Yang kedua, penyiapan lahan dan kandang bebek. Yang ketiga, seleksi bibit padi dan bebek yang unggul. Yang keempat, manajemen terpadu seperti pengaturan jadwal tanam, pelepasan bebek, dan panen. Nah, tantangan dan solusinya. Yang pertama, tantangan yaitu keterbatasan modal awal untuk kandang dan bibit bebek. Yang kedua, kurangnya pengetahuan teknis petani. Yang ketiga, serangan penyakit pada bebek. Yang keempat, konflik antara petani padi konvensional dan petani terpadu. Solusinya, yang pertama, dukungan pemerintah melalui program bantuan modal dan pelatihan. Yang kedua, pendampingan dari penyuluh pertanian. Yang ketiga, penerapan biosecurity dan vaksinasi ternak. Yang keempat, edukasi dan komunikasi antar petani. Selanjutnya di bagian penutup, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, model integrasi padi ternak bebek adalah solusi pertanian berkelanjutan yang sangat potensial di Kabupaten Landak. Mampu meningkatkan efisiensi, pendapatan, dan kelestarian lingkungan. Rekomendasi, yaitu
Perluas program integrasi ini ke seluruh wilayah pertanian di Kabupaten Landak. Pengembangan riset dan inovasi lebih lanjut dan penguatan kelembagaan petani, akses ke pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan skema pertanian terpadu, yaitu untuk padi. Padi adalah tanaman utama yang dibudidayakan di sawah yang tergenang air. Sekam padi, meskipun tidak secara langsung ditunjukkan sebagai masukan ke air dalam diagram ini, sekam padi adalah produk sampingan penggilingan padi yang dapat digunakan sebagai pengondisian tanah atau media alas kandang. Nah, bebek dilepaskan ke dalam sawah setelah penanaman padi. Seperti pengendalian gulma, yaitu bebek mencari dan memakan gulma, menjaga pertumbuhannya, dan mengurangi kebutuhan akan penyenangan manual atau herbisida. Pengendalian hama, bebek mengonsumsi serangga, siput, dan hama lain yang dapat merusak tanaman padi, bertindak sebagai pengendalian hama alami. Pupuk, seperti kotoran bebek, yaitu kotoran bebek secara langsung memupuk tanaman padi, menyediakan nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan mengurangi kebutuhan akan pupuk kimia ini ditunjukkan sebagai duck manure yang memperkaya air. Mengaduk tanah, saat bebek bergerak, mereka mengaduk tanah yang membantu aerasi tanah dan dapat melepaskan nutrisi, berkontribusi pada pertumbuhan padi yang lebih baik. Tindakan ini tersirat dari gerakan mereka di air. Pupuk akar, yaitu diagram juga menunjukkan ke root manure yang berasal dari tanaman padi itu sendiri, yang merupakan bahan organik yang terurai di tanah. Selanjutnya, manajer air. Sistem ini sangat bergantungan pada sawah yang tergenang air, yaitu ada saluran air. Air mengalir ke sawah melalui saluran air. Selanjutnya ada air masuk atau naik. Air disuplai ke sawah untuk mempertahankan ketinggian air yang diperlukan untuk padi dan bebek. Dan juga air keluar atau mengalir. Kelebihan air bersama dengan nutrisi dari kotoran bebek dapat mengalir keluar dari sistem. Diagram menunjukkan panah yang mengindikasikan aliran air masuk. Elemen tambahan seperti batas atau pematang sawah membatasi area pertanian, dan pohon mewakili lingkungan sekitar. Oke teman-teman, sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Bye-bye.